Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Inayah dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Rusida. Dan saya Nurlisa. bersama narasumber kami. Saya Najwa Salsabila, mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini kami sedang melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah dari komputer dan masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan pengalaman narasumber terkait perubahan pola kerja yang terjadi akibat perkembangan teknologi komputer saat ini, terutama dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk pertanyaan pertama, itu akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, izin bertanya Mbak Najwa, bagaimana teknologi komputer mengubah cara Mbak Najwa dalam mengerjakan tugas dan belajar? Oke, makasih sebelumnya izin menjawab. Menurut saya, teknologi membantu saya dalam proses belajar. Kalau belum paham materi dari dosen, biasanya saya mencari penjelasan lain di YouTube atau Google dan lain sebagainya. Nah, untuk Mbak Najwa sendiri, itu biasanya memakai sumber dari mana, Mbak? Yang mungkin bagi Mbak itu yang paling gampang. Biasanya pakai Google Scholar buat mencari artikel atau jurnal buat referensi tugas. Itu yang paling mudah ya, Mbak? Nggih. Dan mungkin itu bisa direkomendasikan buat teman-teman yang lain ya, Mbak? Iya, sangat direkomendasikan. Oke. Saya ingin bertanya lagi ya, Mbak. Iya. Oke. Apakah teknologi membuat Mbak Najwa lebih mandiri di dalam suatu belajar? Oke, makasih sebelumnya izin menjawab. Menurut saya, teknologi membuat saya mandiri soalnya bisa mencari materi tambahan di mana saja dan kapan saja. Berarti itu lebih memudahkan ya Mbak? Ini memudahkan, biasanya bisa di kafe atau lingkungan kuliah. Pokoknya nggak ada alasan buat kita nggak belajar. Oke. Ini. Selanjutnya, narasumber kami adalah seorang guru dari SMK 1 Batu Mandi. Untuk Bapak mungkin bisa untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Bapak Troy Sukmarista dari SMK 1 Batu Mandi. Kebetulan saya adalah salah seorang guru di jurusan Broadcasting Perfilman dan saat ini mengampu mapel produksi film. Baik, Bapak izin bertanya, bagaimana teknologi mengubah metode pengajaran Anda di kelas? Teknologi mengubah pembelajaran di kelas itu sangat-sangat jelas ya. Kalau dulu kita pembelajaran itu biasanya dengan siswa itu kita mungkin melihat buku ya, atau kita menulis di whiteboard ya, seperti itu. Dan kita mungkin banyak sekali membaca, habis itu banyak yang disampaikan. Kalau sekarang itu beda ya, dengan adanya teknologi, terutama adalah teknologi internet ya salah satunya, akses informasi itu lebih luas ya. Kita di sini tapi kita bisa tahu kejadian mungkin di luar negeri. Nah, mungkin kita bahas di situ ya. Dan mungkin untuk pembelajaran itu mungkin akan lebih interaktif ya. Nah, lebih interaktif karena kan kalau nggak salah sekarang teknologi itu bisa ada kuis segala macam yang langsung bisa dimanfaatkan di kelas dengan siswa. Nah, jadi lebih interaktif dan juga mungkin ada beberapa hal lain yang istilahnya itu yang memberikan manfaat dari adanya teknologi. Jadi menurut Bapak bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi tersebut, Bapak? Nah, kalau untuk saya sendiri bagaimana memanfaatkan teknologi ya tergantung kebutuhannya. Contoh nih, saat ini mapel produksi film kita perlu materi tentang penulisan naskah semuanya. Jadi kalau seumpamanya kita itu secara materi kurang banyak, kita bisa mencari di internet. Nah, kayak itu. Jadi hal-hal yang memang kita butuhkan lewat teknologi dengan internet kita cari dulu, habis itu kita bahas sama-sama dengan siswa agar nantinya itu lebih interaktif. Jadi pemanfaatan teknologi itu tergantung kebutuhan juga. Yang intinya semuanya itu dalam hal yang positif seperti itu.
Oke Bapak. Nah, untuk Bapak sendiri itu apakah teknologi itu akan membantu atau mungkin akan menggantikan peran Bapak sebagai guru? Yang jelas untuk saat ini itu sangat membantu teknologi. Kenapa? Karena saya sendiri atau kami ini sebagai seorang guru mungkin tidak akan bisa ada 24 jam dengan siswa ya, ketika di sekolah ya. Jadi ketika nanti itu ada pembelajaran dan mungkin saat itu kita ada halangan atau tugas luar, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menggantikan kita sementara gitu kan, memberikan tugas atau memberikan referensi link untuk bisa bisa diakses oleh siswa melalui teknologi internet. Jadi dia itu bisa mencari informasi lewat internet ketika kita tidak bisa bertugas di saat itu karena mungkin ada tugas luar ataupun tugas-tugas yang lain. Nah seperti itu sih sebenarnya. Jadi teknologi itu bisa membantu kita ataupun menggantikan untuk sementara, seperti itu. Mungkin tergantung dari gurunya juga ya Pak? Tergantung gurunya, bisa aja nanti, oh ini nggak ada tugas nih, nggak ada istilahnya itu sibuk, akhirnya memberikan tugas terus. Nah itu kan jatuhnya nanti lebih negatif sebenarnya. Makanya kalau sebenarnya dengan adanya teknologi itu tergantung gurunya nanti memanfaatkannya seperti apa. Kalau memang kita itu bisa memanfaatkan positif, hasilnya pun akan positif. Seperti itu. Oke, berarti Pak, kalau boleh tahu contoh negatif itu seperti apa Pak dalam teknologi? Contoh negatif banyak ya. Ini mungkin Bapak akan memberikan salah satu contoh yang sangat relate dengan kehidupan kita di wilayah kita ya. Mungkin kalian tahu sendiri ada tentang judi online. Ya kan, judi online itu mungkin jangankan orang jauh, mungkin kita pernah dengar teman kita atau mungkin saudara kita yang terjerat seperti itu. Akhirnya karena memang pemanfaatan teknologinya itu ke arah yang negatif, akhirnya mungkin terjerat seperti itu, akhirnya utang, uang dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana memanfaatkan teknologi yang negatif. Nah itu salah satu contohnya. Oke, selanjutnya kita akan mewawancarai seorang guru senior yang ada di SMK 1 Batu Mandi. Untuk Bapak, dipersilahkan untuk perkenalan diri dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya adalah Muhammad Nur. Saya adalah Ketua Program Studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, dan saya juga mengajar di jurusan tersebut. Baik, Bapak izin bertanya, bagaimana teknologi komputer mempengaruhi kehidupan Bapak sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi komputer itu sangat membantu, terutama dalam kegiatan saya dalam mencari ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan mengajar Bapak di sekolah. Kemudian di samping itu saya juga sangat banyak mendapatkan pengetahuan dari teknologi tersebut. Oke, dari alasan Bapak yang tadi, bagaimana Bapak mempelajari atau menggunakan teknologi tersebut Bapak? Untuk mempelajarinya, karena teknologi komputer ini sudah sangat berkembang dengan pesat, saya banyak belajar dari anak saya sendiri, karena saya yakin anak-anak lebih cepat menguasai untuk bidang teknologi tersebut. Iya, kalau boleh tahu Pak, apa ada kelemahan Bapak untuk mempelajari teknologi tersebut? Untuk kelemahannya kayaknya karena sudah usia lumayan apa tuh? Lumayan Sudah lumayan berumur Pak ya. Betul. Nah iya, udah lagi deh. Udah ilo, kepanjangan. Itu gini banyak. Ah iya. Boleh satu lagi lah Pak, Ayo. bertanya. Itu bukannya merekam masih? Pon, inggih.
Menurut Bapak, apakah teknologi saat ini sangat berpengaruh untuk usia anak-anak, Pak? Contohnya 7 tahunan ke atas, Pak. Ya, apalagi di zaman sekarang anak-anak sudah di umur sekitar 7 tahunan itu sudah banyak yang pegang HP, gadget dan semacamnya, itu otomatis akan mempengaruhi terhadap hubungan sosial, terutama dengan orang tua, dengan orang sekitar, karena anak sibuk dengan melihat HP-nya tersebut. Nah, sepertinya seperti itu kalau menurut saya, kalau hubungannya dengan anak-anak. Oke, untuk narasumber kita yang terakhir ini adalah seorang pelajar dari SMK 1 Batu Mandi. Untuk adik, silahkan memperkenalkan diri dahulu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakaknya yang sudah mengizinkan saya untuk bisa duduk di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis dari kelas 11 jurusan Broadcasting dan Perfilman. Baik, adik izin bertanya, bagaimana teknologi komputer membantu kamu dalam proses produksi konten audiovisual? Untuk teknologi komputer sendiri tentunya sangat-sangat membantu dalam jurusan Broadcasting dan Perfilman. Seperti yang diketahui bahwasanya di jurusan Broadcasting dan Perfilman itu sendiri tidak lepas dengan yang namanya teknologi komputer. Di sini kami melakukan perancangan seperti praproduksi, produksi, pasca produksi itu menggunakan teknologi komputer. Seperti pembuatan naskah, storyboard, breakdown karakter dan lain-lain sebagai macamnya. Di sini kami lakukan semua menggunakan teknologi komputer. Jadi kalau ditanya apakah membantu, itu sangat-sangat membantu. Baik, terus bagaimana kamu memanfaatkan teknologi komputer tersebut untuk meningkatkan kualitas produksi film atau video kamu? Tentunya untuk meningkatkan kualitas hasil pembuatan suatu video, salah satunya menggunakan software editing yang mumpuni. Di jurusan ini kami menggunakan banyak software seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio, yang dimana itu berfokus ke editing yang lebih pro. Dengan menggunakan teknologi komputer sendiri, itu sangat-sangat mempermudah penggunaannya. Di sana kita bisa mengatur color grading, pencahayaan dan lain-lain sebagainya. Oke, katanya nih ya, dengar-dengar itu Nafis punya jabatan ya di sekolah. Alhamdulillah, tahun ini diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh seluruh warga SMK Negeri 1 Batu Mandi untuk bisa memimpin organisasi OSIS selama periode 2025-2026. Hebat ya. Alhamdulillah. Nah, berarti kakak boleh tanya dong, Pis? Siap. Oke. Bagaimana teknologi komputer membantu adik Nafis ya dalam menjalankan tugas sebagai ketua OSIS di SMKN 1 Batu Mandi? Peranan teknologi komputer itu sendiri dalam membantu saya menjalankan organisasi OSIS sendiri sangat vital anggapannya, karena di sini mencakup banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Ulun, seperti menyusun jadwal, habis itu membuat poster dan lain-lain sebagainya. Itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat membantu. Oke. Berarti aplikasi apa saja yang digunakan dalam menggunakan Mungkin dalam mengatur jadwal. iya. Oke, untuk mengatur jadwal itu sendiri sebenarnya fleksibel aja. Terkadang kita karena sudah banyak, kan kita bisa upload lewat Google Drive juga, bisa pakai Snapseed, bisa kita pakai Excel, habis itu Word, tergantung kebutuhan apa yang mau kita gunakan. Untuk Nafis, terima kasih, dan kepada narasumber kami yang lain juga terima kasih banyak. Mungkin sampai sini saja yang bisa kami wawancarai untuk hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll